Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman kopi senusantara? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik ya. Oke, dalam video kali ini aku ingin sharing kepada kalian mengenai roasting log. Nah, bagi seorang roaster memang roasting log ini sudah tidak asing lagi ya. Nah, tapi buat para roaster pemula, roasting log ini sangat penting banget. Jadi peranan roasting log dalam melakukan proses roasting itu sangat vital banget. Nah, bagaimana cara membuat roasting log, bagaimana cara membaca roasting log, dalam video ini aku akan jelaskan semua, aku akan bedah semua, aku akan sharing semua kepada kalian secara detail dengan bahasa yang sangat sederhana. Oke, penasaran? Jangan kemana-mana, tonton terus channel Sisi Lain Kopi. Oke, sekarang aku akan langsung aja ngejelasin ke kalian bagaimana cara membuat roasting log. Nah, di sini roasting log itu berfungsi sangat penting bagi seorang roaster, terutama untuk roaster pemula yang masih belajar bagaimana cara menjaga konsistensi dalam melakukan sebuah roasting. Nah, bagaimana detailnya sekarang aku akan jelaskan semua kepada kalian. Mudah-mudahan ini akan menjadi bermanfaat buat kalian ke depan dalam melakukan roasting. Yuk kita mulai untuk lebih detail bagaimana cara pembuatan roasting log ini. Oke guys, langsung aja. Ini contoh roasting log yang biasa aku gunakan dalam proses roasting. Untuk beberapa mesin memang mereka menggunakan roasting lognya itu dalam bentuk digital ya. Mereka menggunakan aplikasi artisan seperti itu. Tapi di beberapa mesin juga nggak ada fasilitas seperti itu. Jadi itu pentingnya kalian menguasai dan bisa membaca roasting log seperti itu. Roasting log ini kan berfungsi untuk menjaga konsistensi roasting kalian agar apa yang kalian roasting hari ini, besok, minggu ini atau bulan depan itu kualitasnya sama semua, seperti profiling yang sudah kalian lakukan. Nah, untuk awal kita harus tahu dulu seperti apa contoh roasting log itu. Nah, kalau yang biasa aku gunakan seperti ini. Ini pertama ini ada part-partnya ya. Ini ada roaster name, ini ada coffee origin, ini ada date atau time waktu kita ngerosting, ini ada varietas, ini ada proses, ini ada harvest year-nya, kapan beans itu yang kita roasting, kapan panennya. Ini ada beans in, ada beans out, maksudnya ini waktu kita masukkan kopi, berapa gram kopi yang kita roasting atau berapa kilo kopi roasting. Nanti setelah roasting ini ada bean out, jadi beratnya berapa gram. Misalkan yang kita roasting 1 kilo, nanti setelah dia matang di bean out ini nanti jadi berapa kilo gitu ya. Itu nanti kita hitung. Ini ada weight loss. Nah, dari penyusutan yang terjadi saat proses kita roasting ini berapa persen penyusutannya seperti itu. Dan ini ada density juga. Ya, nanti aku akan bakal jelaskan juga bagaimana sih apa itu density. Ya, cara mengukur density seperti apa, nanti aku akan jelaskan. Terus ini ada moisture, ini kelembapannya. Nanti biasanya beans yang standar itu kan kelembapannya 11% sampai 13%. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ada type of roastingnya. Nah, kalian di sini roastingnya targetnya itu ada, kadang orang kan ada light, ada medium, ada dark. Nah, seperti apa target roasting kalian nanti seperti apa di sini. Nah, oke aja. Terus ini ada menit ya, menit ada dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini ada temperatur, maksudnya temperatur mesin kalian. Ini ada gas,
Ini maksudnya besar kecil burner ya, apa atau api yang kalian gunakan. Ini ada komen ini ya kalian bisa isi nanti berdasarkan keterangan-keterangan, mungkin sudah masuk yellowing atau mungkin masuk first crack seperti itu. Nah oke, aku coba langsung aja praktekkan bagaimana cara ini ya ngisi roasting lognya. Oke, ini kan yang pertama ada roaster name. Nah, misalkan kita tulis saja roaster name. Misalkan sini aku pakai namaku sendiri. Ya, Dodi. Nah, terus coffee origin. Nah, contoh coffee originnya apa nih yang kita mau roasting? Misalkan Gayo. Ya, kita ambil contoh aja Gayo. Roasting date-nya misalkan tanggal 20 Mei 2020. Terus ini ada varietas. Nah, biasanya varietasnya macam-macam ya. Ada yang single varietas, ada yang multi varietas. Misalkan yang kita roasting ini single varietas, anggaplah misalkan Bourbon. Kita tulis Bourbon. Terus prosesnya apa? Kopi yang kita akan roasting ini prosesnya apa? Misalkan full wash. Terus harvest year-nya, kapan dipanen kopi ini yang bakal kita roasting sekarang. Misalkan dia panen di 2020. Terus beans in. Di sini misalkan kita ngerosting 1000 gram. 1000 gram. Terus beans out, kita belum tahu kan nanti beans out-nya berapa gram setelah matangnya, karena kita tahu nanti setelah kita praktek roastingnya. Terus weight loss-nya, ini dia penyusutannya berapa persen juga nanti kita akan tahu setelah kita melakukan proses roasting. Terus ini density-nya. Nah, density ini gampang banget sebenarnya, ini masa jenis kopinya ya. Itu gampang banget cara menghitungnya. Density itu bisa menggunakan alat-alat yang sederhana. Ini contoh aja, sebagai contoh kita menggunakan teko air ya, atau ceret air plastik gitu yang sudah ada miligramnya. Itu kita pakai karena density ini hitungannya dia menggunakan hitungan gram per liter gitu. Gram per liter. Jadi fungsinya kita mengetahui density ini agar kita mengetahui apakah kopi yang akan kita roasting ini memiliki masa jenis yang padat atau ringan seperti itu. Karena kalau dia misalkan contoh density-nya tinggi sampai 900 gram per liter misalkan gitu, berarti beans itu bisa dibilang kadar airnya, moisturnya itu tinggi gitu. Jadi dengan mengetahui ini kita dapat menentukan target roasting apa yang kita akan tempuh gitu. Misalkan density-nya tinggi, kita harus melakukan drying dulu nih gitu. Jadi kopinya kita drying dulu sebentar, mungkin drying 5 menit, 10 menit supaya moisturnya agak turun, baru kita mulai start untuk roastingnya. Nah, kayak seperti itulah kurang lebihnya untuk apa pentingnya kita mengetahui density. Misalkan density-nya ini ringan gitu, dia anggap aja misalkan 500 gram per liter, berarti beans itu masa jenisnya ringan sekali. Berarti bisa dikatakan beans yang akan kita roasting ini moisturnya rendah gitu. Nah, dengan kita mengetahui itu, kita bisa menentukan misalkan kalau dia rendah kita harus gunakan fast roast gitu supaya acidity-nya, fruity-nya itu nggak hilang gitu saat proses roasting. Nah, kurang lebih seperti itu ya mengukur density. Terus misalkan ini Gayo yang kita mau roasting, moisturnya 11%. Kita tulis 11% di sini. Terus type of roastingnya, kita mau roasting dia di level medium misalkan. Medium. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut di part berikutnya nih. Ini ada menit. Ini menit 0 saat beans mulai masuk. Temperaturnya berapa?
Biasanya kalau aku pribadi nih untuk roasting di beans Gayo dengan moisture yang 11% seperti ini, aku biasanya menggunakan suhu awal mesinnya itu 225 derajat Celcius. Dengan api awalnya ini burnernya aku setting di medium. Oke, nah terus lanjut untuk di komen. Biasa aku di komen ini aku tulis turning point ya. Turning point itu suhu awal mesin saat kita masukkan beans itu 225. Nanti waktu kita pertama beans itu masuk ke mesin, suhu itu akan anjlok, akan turun sampai di kisaran 80-an, biasanya 80-an derajat, bisa 89, 88 derajat. Nah, terus turun. Nanti di mana saat suhunya mulai stuck dan mulai beranjak naik, itu yang kita sebut namanya turning point. TP biasanya disingkat TP, turning point. Nah, anggap aja turning point ini dia mulai naik beansnya, suhu beansnya mulai naik itu di suhu 89 derajat Celcius misalkan seperti itu. Oke, kita lanjut terus. Ini contoh aja sih cara ngisinya ya. Misalkan di menit pertama kita ngelihat suhu beansnya dari awal ini 89, menit pertama dia sudah naik 90 derajat Celcius. Terus suhu kedua dia mulai masuk ke 100 derajat Celcius seperti itu ya. Nah, biasanya di menit kedua ini aku akan mulai naikkan apinya, besarkan apinya seperti itu. Karena biasanya aku roasting dengan trik untuk kompleks roast untuk Gayo seperti itu. Jadi tiap-tiap beans itu beda-beda perlakuan ininya ya, trik roastingnya. Bisa menggunakan slow roast, bisa kompleks roast, bisa fast roast. Itu semua tergantung dari hasil ngulik kalian. Jadi kalian butuh jam terbang juga untuk mengulik sebuah beans. Terus lanjut, ini dia menit ketiga, misalkan sudah 130 derajat Celcius. Terus dia akan naik terus sampai di suhu di menit kelima bisa jadi di sini 150 derajat Celcius. Ya, biasanya kalau sudah menyentuh di 150 derajat Celcius ini dia beans ini sudah masuk yellow ya, yellowing. Jadi dari mulai suhu 90 sampai suhu 140 kopi ini masuk ke tahap drying ya. Dia mulai melakukan pengeringan sampai nanti di 150 ini dia masuk di tahap ke yellowing terus naik di 160 derajat, 170 derajat, 190 derajat. Nah, biasanya beberapa beans di suhu 190 atau 195 derajat di menit ke-9 biasanya itu dia sudah masuk di first crack. Ya. Tapi ini beda-beda ya. Lagi sekali aku tekankan, setiap beans itu beda-beda karakter. Nah, di sini aku mau menegaskan kenapa memang kalian harus memahami roasting loh. Karena dengan contoh yang sudah ada aja sekarang ini anggap aja ini kalian hasil ngulik kalian seperti ini, dan ternyata apa yang sudah kalian catat ini dan setelah kalian coba seduh kopi yang kalian roasting, ternyata ini kopi enak banget. Jadikanlah ini sebuah settingan kalian gitu. Jadi kalian bisa mematenkan bahwa settingan ini bagus untuk sebuah kopi yang kalian roasting. Tapi kalau ternyata settingan yang kalian sudah catat dalam roasting log ini rasanya kurang enak, atau mungkin agak burn, atau mungkin
ada rasa-rasa yang kurang menyenangkan, kalian bisa mengulik lagi dengan cara mencatat lagi settingan kalian gitu. Nah, ketika sudah fix, kalian menemukan settingan yang pas dalam proses roasting. Nah, disitulah fungsinya kalian tetapkan settingan itu untuk beans yang kalian roasting. Anggap di sini aku ngerosting gayo. Ternyata dengan settingan seperti ini, gayo ini enak banget dan disukai banyak konsumen. Nah, aku akan keep nih. Ini aku akan keep settingan ini supaya aku bisa ngeload lagi, istilahnya aku bisa jadikan ini sebuah panduan ketika aku ngerosting gayo yang selanjutnya seperti itu. Jadi roastingan kalian hari ini, besok, mau minggu depan, bulan depan itu stabil semuanya. Jadinya kalian bisa ngerosting secara konsisten dari sisi rasa, dari sisi aroma, dari sisi warna. Semuanya bisa kalian roasting dengan cara konsisten. Dengan begitu kalian sudah dapat menjadi seorang roaster yang cukup handal begitu, karena konsistensi roaster itu sangat diperhitungkan ketika dia bisa melakukan konsistensi rasa secara stabil gitu. Karena tanpa roasting log ini, atau di beberapa mesin itu menggunakan artisan ya, aplikasi artisan, tanpa itu kalian itu semacam meraba-raba dalam proses roasting. Bisa jadi yang roastingan kalian sekarang kalian udah bilang ini roastingan kalian medium, ternyata medium kalian yang besok dan lusa itu belum tentu sama gitu. Makanya panduan ini harus di keep dengan baik dan dijaga dengan baik. Nah, mungkin begitu yang aku bisa jelaskan bagaimana cara membaca roasting log ya, cara membuat roasting log. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan juga buat teman-teman yang baru belajar roasting. Ini ya nggak mesti harus begini sih urutannya ya, kalian, maksudnya ini part-partnya kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian sendiri gitu. Nah, untuk di video selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang bagaimana sih profiling gitu, profiling kopi langsung menggunakan roasting log yang telah kita buat ini gitu. Nah, karena ini salah satu bisa dibilang salah satu elemen yang sangat penting dalam roasting, aku harap teman-teman semua ini jangan sampai melewatkan video berikutnya ya, video berikutnya yang bakal aku bikin untuk mengaplikasikan roasting log ini langsung untuk melakukan profiling sebuah beans. Jadi tunggu terus video yang kedua ya, kita akan langsung mengaplikasikan ini, langsung mempraktekkan bagaimana cara profiling itu. Oke, segitu dulu buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video tentang roasting log ini, video yang kedua. Mudah-mudahan ini dapat membantu kalian semua untuk menjadi seorang roaster yang handal. Ya, tapi lagi sekali memang di sini aku bukan master roasting atau expert kopi. Ya, aku kebetulan menjalani usaha roasting kopi dan ini sebagian dari caraku untuk berbagi, sharing kepada teman-teman semua. Oke, mungkin begitu dulu videonya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua. Pastinya kalian jangan lupa untuk subscribe channel Sisi Lain Kopi supaya kalian terus mendapat updatean tentang kopi-kopi yang terbaru. Ya, dan buat teman-teman semua yang suka video ini jangan lupa untuk like. Dan jangan lupa juga untuk komen. Siapa tahu di komen itu kita bisa saling berbagi lagi ya. Kita lebih berbagi, lebih luas lagi, lebih detail lagi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke media sosial kalian. Karena berbagi itu indah banget. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu lagi di video yang kedua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.